Butuh pengakuan kah? Padel bener-bener toxic sekarang. Izin. React. What the heck? Bisa kayak gini inspirasi sih gini. Kemarin malam di home ground Signature. Sekitar jam 7 sampai 9. 3 lapangan tenis full. 2 dari 4 lapangan pickleball terisi. Padel kosong melompong. Ini 3 hari lalu berarti hari apa dah? Tanggal berapa sih sekarang? Sekarang 18. 15. 15. Hari apa itu? Minggu ya? Ya. Gimana menurut? 3 lapangan tenis full. Kalau kata gue sih Kayaknya ya lagi udah. sibuk Chinese New Year kayaknya. Enggak dong, kan tenisnya keisi. Ya kalau menurut gue apa? Poinnya ini apa? Poin orang ngepost ini apa? Dia mau kasih tahu ya padel udah menurun sepi. Intinya itulah, apalagi. Oh, salah kalau menurut gue. Kenapa? Ini ngapain orang-orang? Lapangan tenis di daerah sini pasti nggak sebanyak lapangan padel. Oke. Pickleball juga pasti nggak banyak. Iya. Gitu. Apalagi lapangan tenisnya ini setahu gue indoor deh. Iya benar indoor. Mungkin ini kan Jakbar ya? Iya, dia enggak. Signature Fluid. ya? Mungkin daerah sana lapangan tenisnya banyak outdoor. Hujan nggak tuh hari itu gue lupa. Atau kayak yang lainnya full lapangan tenisnya jadi ya ini gitu loh. Iya. Nah mungkin di padel ya Main di tempat lain. tempat lain kayak gitu aja sih. Apalagi ini jamnya juga jam 7 sampai 9 hari Minggu tuh bukan jam menurut gue sih Nggak prime-prime Iya, banget soalnya kan besoknya kan Minggu. kerja. Iya. Tapi ya bisa juga padel udah sepi. Apa? Bisa juga padel udah sepi. Iya benar. Next. Karena kan kita sotoy. Iya. Betul. Next. Baca deh. Hari ini booking court jam 6 sampai 8 pagi di daerah Kelapa Gading. Udah main 30 menit, tiba-tiba datang bapak-bapak dengan satu anaknya plus satu keponakan. Mbak, udah booking di sini sampai jam berapa? Gua aja baca berikutnya. Jadi kita dialog. Dia kan baca dialog nih. Iya. Kita reka adegan. Iya deh. Gue yang coba, gue ulang ya. Mbak, udah booking di sini sampai jam berapa? Jam 8, Pak. Bapak bookingnya di jam yang sama emangnya, Pak? Ya, saya bayar bulanan. Cuman emang harusnya nggak main di Selasa, tapi kemarin juga udah nanya ke Pak D, katanya bisa. Oh, saya juga udah bayar sih Pak di sini untuk hari ini ke Pak D. Bisa join bareng nggak? Waduh, kita nggak jago-jago banget Pak, cuman fun game aja Pak. Nggak apa-apa, nanti sekalian saya coachingin aja sama anak dan keponakan saya. Yang bener Pak, kita mau main fun game doang sih, jadi kayaknya nggak dulu deh ya, kita lanjut main dulu ya. Akhirnya dia 10 menit kemudian, ponakan lo datang nih. Mereka diskusi bentar, terus dulu ngomong. Mbak, makasih ya, kita gak jadi join, soalnya keponakan saya lebih jago dari mbak-mbaknya. Oke, makasih. Ya, tapi dalam hatinya nggak ngajakin, nggak nanya skill. Iya. Wah, menurut lu gimana? Menurut gua, Ini sih kocak sih. bapaknya mbak ponakannya nih aneh sih. Aneh sih, Aneh gila. banget sih. What the heck? Nggak, tapi bingung Itu juga kenapa jamnya bisa sama nih. Unik. Ini Enggak, Pak dia nggak booking, bro. Dia cuma nanya kalau kosong bisa main atau Bukan. enggak, basically. Lu tuh aneh. Hah? Lu baca ya bener, bapaknya itu main, dia tuh udah booking bulanan. So Saya basically- bayar bulanan, cuman emang harusnya nggak main di hari Selasa. Iya, tapi Why? tapi dia udah ngomong nih ke Pak D. Ini Pak D siapa sih nih? Lagian nih Pak D juga rada bilang bisa, tapi di lapangan udah ngerti nggak lu? Jadi miskom nih si Pak D bilang ke lu bisa, ke gua bisa. Gitu. Oke. Sebenarnya agak salah Pak D kalau menurut gua. Ini Pak siapa sih Iya. ini? Tapi bapak, lunya juga salty deh sih. Lunya salty juga. Ngapain pakai ngomong kayak nggak jadi ya, gue lebih jago. Keponakan saya lebih jago. Iya. Iya sih. Iya kan dia ngomong aja, makanya nggak Si jadi. bapak ini sih Iya. salty sih dia. Iya. Jangan beginilah. Ya. Ini Kalau bisa jangan toxic begini. sih. Ya, Gila. ini toxic ini. Terlalu aneh. Coba baca komennya. Mohon maaf bunda, jangan ketawa bantuin jambak. Kaspi lapangannya aku juga di Oh ya? Kelapa Gading suka nemu anomali. Hah? Ternyata di Kelapa Gading banyak yang begini masa. Waduh, that's my area, Jangan bro. asbun nih, Kak. Aduh. Jangan disebut dong. Akal-akalan bengkel mau main gratis itu mah katanya Iya bisa, sih. bisa. Ini lucu sih. Next.
Tuh. Yang mana? Yang ini. Iya. Abis trial court di reclub, bola nggak di-provide, bola udah botak. Lah, bola nggak di-provide atau bola udah botak? Maksudnya bola baru mungkin nggak di-provide ya? Oke, bola udah botak, bola basah masih dikeluarin, dipinjemin sama partisipan, notabene-nya punya reclub juga. Partisipan udah ngeluarin bola, papan skor bolanya hilang 1 pula. Untung 700 ribuan. Winner gak dapat apa-apa. Padahal kayak macam coklat, sunlight juga nggak sampai 20 ribu. Kapok ikut reclubnya lagi. Pip. Ini nama reclubnya kayaknya. Bisa jadi. Iya. Gimana? Ini nggak terlalu banyak yang share, nggak banyak komen nih. Cuman muncul tadi di gua. Iya. Trial court, trial court sebenarnya mestinya disediain dari court untuk communities atau gimana? Menurut lo? Gue nggak tahu sih harusnya kayak gimana. Cuma kalau dari komunitas gue kita kasih bola. Kita kasih bola. Bukan lapangan yang kasih bola. Kalau gue kasih bola, tapi gue kasih fee buat bayar bola sama komitmen fee biar orang nggak bisa asal, istilahnya asal request. Tapi ntar nggak last datang. minute-nya nggak datang kan kasihan kan. Tapi kalau gue selalu biasa bola kasih dan ada komitmen fee itu. 50 ribu lah ya. Tergantung bola berapa, bolanya apalah. Kayak gitu. Oke. Ya, taruhlah 50 ribu kayak gitu loh. Tapi kalau yang ini sih keterlaluan ya. Ini nggak usah lagi trial. Lagi Mabar biasa lagi sih lebih bikin keterlaluan. komunitas biasa pun kalau lu nggak provide bola bagus, apalagi udah botak, basah itu kan bisa ngerusak raket juga. Iya benar. Ya nggak usah lah kayak gini, ini spill aja. Kalau bisa nih spill aja nih komunitasnya nih. Terlalu ngerusak komunitas lingkungan ekosistem Benar padel. gak sih itu namanya? Sebut gak sih? Gue nggak tahu itu apa tapi. Apa itu ya? Papan skor balanya 1 pulau, untungnya 700 ribuan, winner nggak dapat apa-apa. Ya winner nggak dapat apa-apa sebenarnya kayak ya udahlah, sebenarnya itu ya udahlah. Relatif lah. Lu kan juga mau main padel ya, bukan dapetin Iya, hadiah. cuma ini kan mungkin orang ini kesel karena ya lu udah nggak ngasih apa, lu untung bener-bener gede. cuman kayak pengen ngambil cuan doang karena lu dapet bisa dapet Tapi daripada- hebat loh ini reclub berarti masih bisa narik orang Ya, untung makanya ini kan segitu kita udah sih pernah hebat. bahas. Kita bahas belum sih? Udah. Oh enggak, kita belum ngerilis red flag green flag komunitas padel. Ya, tapi pas kita post ini pasti udah rilis lah. Belum kita belum rilis. Iya, kalau ini udah post, Ya kan kita nggak tahu kita post mana dulu. ya udah. Next. Ini. Ini dong. Oh iya. Wahai warga thread, host padel dan peserta. Enakan tuh sebenarnya bikin padel itu, match padel, menangnya itu dihitungnya berdasarkan poin atau win ya. Yuk sharing-sharing. Gue udah sering hosting, tapi kadang masih ada yang nanya, dia nggak pernah kalah, tapi kok juara 2. Tapi generate wins-nya by point. Biar jadi edukasi juga. Oke, kalau buat gue, wins. Selalu wins. Jadi kalau lo di turnamen manapun, mau di bola, mau di any sport yang ada grouping yang pakai Hitungnya poin, lu pasti hitungnya dari points dulu. Habis itu goal difference atau point difference, misalkan sama, lu hitung dari point in, point out-nya juga mungkin, baru head to head ya. Setelah gua kayak gitu. Jadi intinya wins dulu. Kalau gua prefer wins dulu. Itu satu. Karena udah banyak yang kayak gitu. Kedua, lu tuh kalau pakai points itu lu bisa ada Farming. Iya, lu bisa kalau lu pas di bawah ngelawan yang notabene lebih cupu, lu bisa benar-benar bantai habis-habisan. Dan lu bisa jadi nomor 1. Iya, gue tuh dulu kayak gitu pernah kayak gue mainnya masih yang ikutnya cari 24 gitu ya. Americano. Iya, cari 24 gitu. Terus gue kalah lah awal-awalnya. Tapi 2-3 game terakhir gue menangnya kayak 17-7, 18-6, 19-5 kayak gitu. Ngebantai. Iya, tiba-tiba gue nomor 1 kayak gitu. Karena kan kalau lu udah makin di atas, Lu makin susah dapat. makin ketat kan, Iya. karena levelnya udah lebih mirip, makin ketat. Jadi poinnya paling 14-10, 13-11. Jadi Nambahnya nggak gitu banyak. iya, kalau lu pakai points gitu. Tapi misalkan lu pakai points tuh gitu, ada yang jago terus nyasar di bawah, yang bawahnya kacau, yang atasnya farming banget kayak gitu loh. Iya, Jadi mendingan by wins aja. benar. Next. BTW aku baru menyadari awalnya aku main padel. Terus jujur suka banget. Ini Odi curhat nih, dia pertama kali. Tapi kalau padel kan harus ada partner. Dan partner itu menentukan prestasi ya. Kalau ditanya bagus terus, partnernya tidak seimbang, mau nggak mau gendong partner. Apa ya? Oh, kalau kitanya bagus terus, partner yang nggak seimbang, mau nggak mau gendong, carry. Mana cari partner yang pas dan punya chemistry itu susah banget sih. Nah, kalau tenis kan bisa main single, nggak perlu sama partner. Terus kalau lagi jelek, kalau lagi
Kalau lagi jelek berarti mah karena diri sendiri ya. Bener gak sih logikanya? Benar. Menurut gue sih benar Iya, logikanya. Benar. Kalau lu single ya bayar sendiri gitu loh. Makanya tenis Iya. tuh one of the most difficult sport karena lu you're on your own, nggak even ada coach buat kayak kasih lu instruction segala macam. Iya. Kalau di padel ya plus minus. Minusnya ya lu susah nyari partner, nyari yang chemistry-nya. Tapi kalau Lu ada gak partner? Gua ada lah gua. Siapa? Bin, Wah, bukan lu. iya bukan. Gak lah, tapi intinya plus minus lah. Dengan kayak lu berdua, oke lu bisa dapat partner yang gak cocok, terus lu ribut. Tapi kan kalau dapetnya yang enak, lu lagi jelek dia carry lu. Kayak lu sama Bin kan? Iya, gue carry. Gue di carry apa carry? Lu di carry lah. Intinya kalau lu padel ya, lu lagi jelek dia bisa di carry, temen lu lagi jelek lu yang harus carry. Plus minus aja sih. Tapi bener nyarinya susah emang. Iya. Kayak nyari pasangan hidup aja gak sih? Susah gak sih? Lu kesusahan. Gue sih susah banget. Wih, single. Ya kalau lu kan sama kan, lu nyari pasangan temen apa juga emang pas susah. Ada yang kayak yang cocok-cocok lah. dari awal ketemu kayak oh ya kayaknya bagus gitu, mainnya oke. Tapi pas main ternyata Kurang chemistry. Iya kayak gitu itu ya, itu part of the game lah. Pelan-pelan juga ntar dapet kali. Next. Kenapa lama-lama turnamen padel level bronze kok makin lama makin susah ya? Tadi kan udah bahas juga. Ini yang main makin banyak guys. Yang main tuh makin banyak. Dan jago gila. Iya pasti makin banyak juga orang tenis yang akhirnya convert. Jago loh. Jadi pasti langsung kalau orang yang tenisnya udah oke tuh pasti di bronze udah cukup jago kan. Ada advantage lah. Iya jadi udah banyak yang convert tuh. Jadi mereka mainnya banyak di bronze dong gitu. Terus yang silver jadi bronze silver kan gold sebenarnya. Iya. Nah yang silver itu mau ke gold susah. Jadinya dia di silver terus kan. Nah terus mungkin yang orang-orang bronze yang jagonya mau naik ke silver pun Ketemunya susah tuh ketemu silver yang udah kayak harus Jago gold banget. apa-apa. Kira mereka stay lah di bronze gitu. Makanya better harus ada namanya low silver atau high bronze lah. Iya. Low Terus silver, habis high itu langsung ke high silver. bronze. Yes. Gitu. Low gold. Iya. Itu Tapi sama. memang bener bronze tuh makin susah apalagi di Jakarta. Gua akuin lah. Iya. Kayaknya big cities lah. Kayak Jakarta, Surabaya, Bandung tuh udah. Surabaya, Bandung juga udah jago-jago loh. Iya. Hebat sih. Sepertinya, Masih banyak banget loh. oh iya. Jadi satu lagi lah terakhir. Nih. Gimana nih? Sepertinya pengusaha lapangan padel yang baru buka harus lebih bijak dalam mengkurasi komunitas yang mengajukan trial. Karena ada komunitas yang pure isinya trial semua dan in business sangat gak menjanjikan ke depannya. Apalagi yang komunitasnya bukan regional based. Cuma dari untung sesaat. Gue bingung tapi kok bisa sih ada komunitas yang isi trial doang tapi courtnya pakai dia gitu. Setahu gue kayak berarti ya saking banyak-banyak court yang buka dong. ya tapi ini that's orang bener smart lah. sih. Ini orang bener sih dia That's bilang smart dong. siapa? Apanya yang smart? Si Rick Clubnya yang bikin semuanya trial dia cuan terus gila. Ya nggak smart lah. Lu bedain smart sama Jahat big sih. cat anjir. Iya tapi smart. Sepertinya pengusaha lapangan padel yang baru buka harus lebih bijak ya itu bener sih. Lo harus ngomong ke lapangan padel yang baru buka. Menurut gua kalau gua dulu sih lapangan-lapangan yang baru buka tuh selalu kontaknya Komunitas lama. komunitas lama yang dia udah ada reputasi dan emang udah ada membernya banyak. Dan gitu. kenal juga. Yes gitu loh. Kalau sekarang ya makanya gua nggak tahu sih dinamikanya gimana. Tapi susahnya gini, soalnya ada beberapa investor lapangan padel itu ada yang main dan gak main. Nah yang gak main ini mungkin bisa kelibet sama Rick Club yang mereka nggak gitu. Mereka nggak tahu karena they're not playing gitu loh. Ya makanya riset lah yang punya lapangan. Iya. Jangan sampai Tanya temen. jadi loophole begitu kan. Dan sayang gini kalau lu free trial, lu kan pengennya free trial tuh buat orang-orang satu tahu lapangan lu, kedua nyoba buat kasih feedback lah gitu. Cuma kalau misalkan ke orang yang salah, target yang salah, bisa aja bro free trial 1 sama 2 yang ikut sama-sama aja orangnya. Iya, Jadi harusnya lo dapat 100 orang dari berapa komunitas tuh cuma dapat 50 gitu karena sisanya sama. Kayak gitu. Jadi itu pentingnya lu istilahnya lu riset, lu screening orang-orang yang mau lu kasih free trial. Sama ini. Kayak tadi kan kita bahas ada komunitas yang gak bermodal lah kasih bola kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya lu kasih trial ke komunitas begitu, and kita sebagai player datang,
bad impression, Iya. itu juga ngefek ke lapangannya loh. Bisa. Gue kayak connect kayak, oh gue main sama komunitas ini, di lapangan ini itu bad mood banget. Iya. Jadi gue gak bakal balik lagi main ke lapangan itu. Benar. Itu sih gila loh. Iya makanya akurasi sih benar ini. Iya. Top. Shout out. Piip. Aldi Tama. Iya. yang komen banyak ya. Coba lihat yang komen. Betul banget kalau bisa trial sesuai domisili aja. Wah. Sekarang gak cuma pemain, komunitas juga siluman. Ada market yang memang internal aja gak perlu buka reclub tapi rutin. Ya, itu gak apa-apa gak sih? Maksudnya gimana sih dia? Sekarang gak cuma pemain, komunitas juga siluman. Ada market yang memang internal aja gak perlu buka reclub tapi rutin. Ya itu sekarang apa sih? I don't know. Mana sih? Klub trial hunter meresahkan. Iya ini juga ya orang bilang ternyata banyak ya yang kayak gitu sekarang ya. Jadi Trial ternyata- hunter namanya. ternyata Gue orang baru tahu. trial tapi dari luar, maksudnya dari jauh gitu, bukan dari orang daerah. Misalkan nih BSD, tapi orangnya datangnya dari Jakbar kayak gitu kali. Iya. Kalau Yang nggak bakal kok main bisa lagi tapi juga. kayak gitu Iya. ya? Itu mungkin karena ini ya, lapangan shareholdernya banyak, terus ada orang shareholdernya orang Jaksel atau apa kenalan sama orang, kenal komunitas mereka di Jaksel, cobain lapangan gua, Iya kayak gitu sih, kali ya, bener, mungkin ya. bener. Tapi menurut gua sih itu kalau business wise buat yang punya lapangannya sayang banget sih. Iya. Soalnya dengan banyaknya lapangan kompetisi yang gila, lu kan harusnya nge-promote lapangan lu ya dengan cara free trial ini. Nih lihat aja nih. Jadi inget nih pas trial di PIP udah daftar tapi pas banget ada urusan jadinya di replace sama teman. Setelah mabar pada cerita katanya hostnya telat sampai 30 menit karena rumahnya jauh di Jakarta Selatan or Timur gitu. Sedangkan PIP area Jakbar. Pas dilihat ternyata emang itu reklubnya seringnya trial kemana-mana loh. Bahkan sampai ke Depok Bogor. Damn. Kacau. Gila sih. That's ya. Ya ternyata banyak yang kayak gini ya. Trial hunter. Gue udah gak ngikutin tapi ternyata banyak yang kayak gini makin kacau aja. Kalau bisa kayak gini spill aja sih jadi. Spill aja jadi orang pada nggak Jadi ikut. iya gitu. Jadi jangan dikasih hidup yang begini karena kan mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti juga jadi ikut-ikut aja. Soalnya kalau begini terus nih banyak orang bad experience kayak gini. Padelnya Pada juga malas. Iya. jadi malas main padel. Ya, anyway segitulah. For now itu, next kita bakal review terus ya, seru ya. Ini seru sih. ya, ngeliatin pendapat orang ya. Iya. Oke. Jadi kalau kalian mau beli raket padel, peralatan padel bisa beli online and offline. Kita ada di Greenwich BSD dan juga di Padel Love Bandung. See you guys soon.